Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Aldida Erianto, NIT 20020520, kelas Teknik Dirgantara Charlie. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan tentang Air Traffic Controller atau yang biasa disingkat ATC. Nah, teman-teman yang pernah berkunjung ke bandara pasti pernah melihat sebuah bangunan atau menara yang tinggi, seperti tower yang di atasnya berbentuk bulat dengan kaca yang mengelilinginya. Bangunan atau menara tersebut merupakan pusat otak dari seluruh aktivitas pesawat yang ada di bandara. Bagaimana pesawat itu lepas landas maupun mendarat, semuanya ada di situ. ATC atau yang disebut Air Traffic Controller juga berperan dalam pengaturan kelancaran arus lalu lintas, membantu pilot dalam mengendalikan keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot seperti informasi cuaca, informasi navigasi, penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. ATC adalah rekan terdekat pilot selama di udara. Peran ATC sangat besar dalam tercapainya tujuan penerbangan. Semua aktivitas pesawat di dalam maneuvering area diharuskan mendapat mandat terlebih dahulu dari ATC. Yang kemudian ATC akan memberikan informasi, instruksi, requirement atau mandat kepada pilot sehingga tercapai tujuan keselamatan penerbangan. Semua komunikasi itu dilakukan dengan peralatan yang sesuai dan memenuhi aturan. ATC merupakan salah satu media strategis untuk menjaga kedaulatan negara atau suatu wilayah tertentu. ATC melakukan pengaturan lalu lintas udara di menara tower untuk aerodrome control tower agar dapat melihat dengan jelas keadaan runway atau landasan pacu. Sedangkan untuk approach control unit dan area control center berada di ruangan yang letaknya berdekatan dengan menara atau tower untuk memudahkan koordinasi. Namun, tidak semua bandar udara menerapkan kondisi demikian, disesuaikan dengan kondisi lalu lintas udara dan kepadatannya. Sesuai dengan tujuan pemberian Air Traffic Service Annex 11 International Civil Aviation Organization tahun 1998, pelayanan lalu lintas udara terdiri dari 3 layanan, yaitu pelayanan pengendalian lalu lintas udara, Air Traffic Control Service, pada ruang udara terkontrol, controlled airspace, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Aerodrome Control Service, memberikan layanan Air Traffic Control Service, Flight Information Service, dan Alerting Service yang diperuntukkan bagi pesawat terbang yang beroperasi atau berada di bandar udara dan sekitarnya, seperti take off, landing, taxi, dan yang berada di kawasan maneuvering area yang dilakukan di menara pengawas control tower. Unit yang bertanggung jawab memberikan pelayanan ini disebut Aerodrome Control Tower. Yang kedua, ada Approach Control Service, memberikan layanan Air Traffic Control Service, Flight Information Service, dan Alerting Service yang diberikan kepada pesawat yang berada di ruang udara sekitar bandar udara, baik yang sedang melakukan pendekatan maupun yang baru berangkat, terutama bagi penerbangan yang beroperasi terbang instrumen, yaitu suatu penerbangan yang mengikuti aturan penerbangan instrumen atau dikenal dengan instrumen flight rules. Unit yang bertanggung jawab memberikan pelayanan ini disebut Approach Ground Control Office. Yang ketiga, Area Control Service, memberikan layanan Air Traffic Control Service, Flight Information Service, dan Alerting Service yang diberikan kepada penerbang yang sedang menjelajah, terutama yang termasuk penerbangan terkontrol. Unit yang bertanggung jawab memberikan pelayanan ini disebut Area Control Center. Pelayanan informasi penerbangan, Flight Information Service. Flight Information Service adalah pelayanan yang dilakukan dengan memberikan berita dan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk keselamatan, keamanan, dan efisiensi bagi penerbangan. Pelayanan keadaan darurat, Alerting Service. Pelayanan keadaan darurat adalah pelayanan yang dilakukan dengan memberitahukan instansi terkait yang tepat
mengenai pesawat udara yang membutuhkan pertolongan search dan rescue unit dan membantu instansi tersebut apabila diperlukan. Beban kerja dalam ATC pun sangat patut diperhitungkan. Disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Jam kerja di ATC diatur secara bergiliran berdasarkan position log atau shift. Pada Aerodrome Control Tower, bidang pekerjaannya yang dibagi dalam beberapa unit, diantaranya Clearance Delivery, unit yang memberi informasi semua rute pelayanan lalu lintas udara atau ATS route, ketinggian pesawat yang diminta atau diizinkan untuk terbang ke tujuan. Yang terakhir ada Ground Control, yang bertugas mengatur semua pergerakan mulai pesawat itu pushback sampai pesawat ke taxiway, menanti di ujung landas pacu untuk lepas landas. Sebagai asisten tower controller, tugasnya membantu aktivitas tower controller. Tower controller sendiri mengatur lepas landas dan mendaratnya pesawat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.